Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Iman Yilmansah dari Klinik Sunat 123. Pada hari ini, saya akan membahas sedikit tentang proses penyembuhan sunat pada orang dewasa. Rekan-rekan sekalian, proses penyembuhan luka itu sesuatu yang alamiah ya. Itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi proses penyembuhannya. Ketika Anda memutuskan untuk sunat, tidak bisa menyatakan, oh saya memilih teknik sunat yang dengan harga paling mahal. Karena berharap proses penyembuhan itu paling cepat sembuhnya. Itu salah sama sekali ya. Proses penyembuhan luka ini banyak faktor yang berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Yang pertama, kalau kita bicara tentang luka, proses penyembuhan itu tergantung beberapa faktor. Pertama, luas lukanya ya. Otomatis ketika seseorang atau orang dewasa ya atau remaja yang memutuskan untuk khitan, istilahnya agak sedikit terlambat untuk khitan. Dengan bertambah usia, secara otomatis ukuran penis itu akan lebih besar dibandingkan anak-anak. Dengan demikian, ketika disunat, panjang luka atau lebar lukanya akan lebih panjang dibandingkan luka yang terjadi sunat pada anak-anak ya. Itu akan berpengaruh. Makanya ketika orang dewasa disunat dengan panjang luka yang lebih lebar atau lebih panjang dibandingkan dengan anak-anak, proses penyembuhan udah pasti akan lebih lama. Yang kedua, pada orang dewasa yang disunat itu, otomatis kulit yang dihitan pun, kulit kulum yang dipotong pun, itu akan lebih tebal. Ya, ini akan menyebabkan kedalaman luka ya dari kulit ini akan lebih dalam dibandingkan pada anak-anak, seperti itu. Dan selanjutnya, proses penyembuhan luka juga akan terpengaruh perawatan penis ya, kepala penis sebelum disunat. Ada beberapa orang dengan kondisi yang normal, tapi dia malas sekali untuk membersihkan kepala penisnya. Otomatis si kepala penisnya akan sangat kotor, ya. Nah, pada saat disikitan biasanya akan terjadi perlengketan antara si kuluk penis dengan kepala penisnya atau gland penisnya. Nah ini apabila disunat dengan kondisi pasien seperti ini, mau gak mau pada saat dihitan, kita harus melepaskan diri perlengketan yang terjadi pada kulup dengan kepala penisnya ini. Nah, kalau perlengketan yang sangat hebat, apalagi kalau dihitan dengan umur yang sudah dikatakan bukan muda lagi ya, istilahnya udah di atas 40 tahunan. Coba kita bayangkan, kalau seseorang saat buang air kecil, dan dia tidak pernah menarik kulupnya ke belakang, bisa memang karena malas atau memang ada kelainan ya, misalnya ada kasus fimosis ya. Kalau fimosis ini ada kulupnya yang kecil sehingga lubang kulupnya kecil sehingga memang tidak bisa ditarik ke belakang. Nah kita bayangkan urin ya atau cairan urin yang memang itu kotoran ya harusnya kebuang dan kita bersihkan, ini tidak bisa dibersihkan. Kalau kita biarkan berpuluh-puluh tahun, walaupun jumlahnya sangat kecil, ya otomatis akan sangat numpuk ya, lama-lama menumpuk dan penumpukan ini kalau kita biarkan akan menjadikan perlengketan. Nah pada disunat itu akan jadi penyulit juga bagi kita ya, karena pada disunat itu kita harus membuka si kulupnya ini agar terbuka si penisnya kita bersihkan. Nah kalau perlengketan sangat kuat banget biasa akan membuat lecet di kepala penisnya. Nah kondisi ini otomatis nanti pada saat disunat ada dua luka. Pertama, luka pada potongan kulup ya. Yang kedua, luka yang terjadi pada kepala penisnya. Nah, otomatis dengan ada dua luka ini, proses penyembuhan itu akan berbeda. Yang satu, kalau misalnya nggak ada perlengketan, ya lukanya hanya terjadi pada luka sunatnya aja. Tapi kalau yang tidak ada perlengketan, lukanya ada dua, luka di kepala penisnya plus luka pada jaringan yang terpotong atau kulit yang terpotong tersebut. Ya, secara garis besar, proses penyembuhan luka itu ada beberapa proses ya. Yang pertama, proses inflamasi atau proses peradangan. Ketika setelah jadi luka, biasanya si luka itu akan pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu akan melebar. Biasanya dia berusaha untuk menyuplai oksigen dari makanan agar si luka itu cepat sembuh. Makanya ketika proses inflamasi terjadi, itu biasanya tanda-tandanya luka itu akan kelihatan lebih merah karena tadi pembuluhnya melebar. Yang kedua, kelihatan membengkak ya atau edema. Itu karena pembuluhnya melebar, kalau kita raba, si lukanya akan terasa lebih hangat dibandingkan kulit yang jauh dari lukanya tersebut. Nah,
Terus biasanya akan terasa lebih perih ya. Nah, itu hal-hal yang normal. Jadi ketika Anda disunat ya, terus pas hari 2 hari gitu, bisa 2 hari 2 minggu ya, 2 minggu pertama kelihatan lukanya lebih merah, ketar lebih anget, perih, bengkak. Gak usah khawatir, itu adalah suatu hal yang normal, yang wajar ya. Karena proses lukanya itu masih dalam proses inflamasi atau proses peradangan, ya. Beda kalau dalam proses peradangan itu misalnya di lukanya timbul ada nanah yang keluar, badan menjadi demam, itu lain lagi ya. Berarti udah ada infeksi ya. Tapi kalau kondisinya gak ada nanah, gak ada demam, cuma sekedar bengkak aja merah ya, itu hal yang wajar, gak usah dikhawatirkan. Nah, bisa juga ada yang harus membedakan. Ini bengkaknya, bengkak karena inflamasi atau bengkak karena pendarahan. Nah, bengkak pada pendarahan biasanya bengkaknya bukan sekedar merah, tapi biasanya agak sedikit kebiruan, merah banget. Kadang-kadang dari lukanya pun suka keluar ngerembes darah. Nah, itu biasanya bengkaknya bukan karena inflamasi ya, itu timbul karena bengkak atau pendarahan. Nah, itu harus dikonsultasikan ke dokter lagi untuk diatasi pendarahannya tersebut. Nah, proses selanjutnya yang akan dilalui oleh proses penyembuhan luka itu adalah proses pertama tadi inflamasi, yang kedua proses regenerasi ya. Dan itu biasanya si luka tersebut akan tertimbul jaringan kolagen. Jaringan kolagen itulah jaringan protein yang fungsinya buat mengikat luka agar luka itu menjadi lebih kuat. Jadi gak timbul lukanya tidak terbuka lagi. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi dengan proses maturasi atau proses pematangan. Nah, setelah lukanya itu betul-betul kuat, tubuh berusaha untuk meresorpsi lagi jaringan kolagen, jaringan dikit lagi, sehingga kulit yang menutupi tersebut menjadi lebih lentur ya. Nah, proses itu bisa memakan waktu lama, dari proses inflamasi sampai proses maturasi itu bisa berlangsung antara 6 sampai 8 minggu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, apabila Anda disunat, jangan apalagi dengan usia yang udah dewasa ya, jangan berharap itu luka sunat sembuh dalam waktu 2 minggu. Itu salah satu sekali ya. Jadi kalau dari secara teoritis, kalau betul-betul sampai sembuh total itu ya bisa maksimal 6 mingguan gitu ya. Tapi dari pengalaman kami, biasanya proses penyembuhan luka itu dalam waktu 4 minggu pun sudah cukup bagus ya. Cuma ada beberapa faktor yang yang berpengaruh sama proses penyembuhan tadi ya, selain dari ukuran penisnya. Yang kedua, kondisi ada penyakit penyerta nggak pada si pasien tersebut. Kalau misalnya pasien itu menderita ada gula, kencing manis, atau dia ada anemia, atau seorang itu mempunyai kelainan darah, atau pas saat lukanya, perawatan lukanya kurang bagus ya, itu agak berpengaruh, mungkin lebih panjang lagi proses penyembuhan lukanya ya. Jadi rekan-rekan sekalian, apabila disunat di dewasa ya, sebenarnya metode itu tidak terlalu berpengaruh banyak sama proses penyembuhan. Yang utama adalah tadi ukuran luka, ukuran penisnya, perawatan pasca sunatnya, plus mungkin gizi juga ya, sama ada penyakit atau tidak pada pasien yang bersangkutan. Demikian sedikit informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan informasi bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang istilahnya bukan anak-anak lagi, yang sudah remaja atau dewasa yang menginginkan atau berniat untuk dihitan, silakan datang ke tempat kami di Klinik Sunat 123 untuk berkonsultasi, atau bisa langsung juga lewat handphone atau ya lewat WA atau lewat Instagram, silakan, atau bisa langsung datang ke tempat klinik kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.